Pemirsa, jelang Pilkada 2024, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep gencar melakukan safari politik ke partai-partai politik. Sepekan terakhir, Kaisang telah berkunjung ke markas PKS dan Partai Golkar. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep bersama jajaran partainya mengunjungi kantor DPP PKS pada Senin 8 Juli 2024. Elit kedua partai membahas soal Pilkada 2024 dalam pertemuan. Kaisang berharap agar PSI bisa berkolaborasi dengan PKS dalam berbagai ajang pilkada. Kaisang juga menyatakan PKS sebagai pemenang pemilu 2024 di Jakarta layak mengusung kadernya sendiri untuk maju Pilgub Jakarta. Usai PKS, Kaisang mengunjungi Partai Golkar pada Kamis 11 Juli. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjodohkan kadernya Yusuf Hamka untuk Kaisang Pangarep jika maju di Pilkada Jakarta. Setelah mengunjungi PKS dan Golkar, Kaisang juga berencana menemui PDI Perjuangan. Kaisang mengatakan akan bersilaturahmi dan menjalin komunikasi dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani terlebih dahulu. Saya ucapkan terima kasih sekali buat Mbak Puan karena sudah terbuka dengan kami untuk saling berkomunikasi. Insya Allah dalam waktu dekat secepatnya saya akan berkomunikasi dengan Mbak Puan. Terkait kunjungan Kaisang ke beberapa partai politik, Puan Maharani pun angkat bicara. Kemudian bersilaturahmi itu menurut saya penting dan sebaiknya memang dilakukan. Jadi ya harus silaturahmi. Tuh. Meski terus bergerilya, namun hingga kini belum dipastikan apakah Kaisang akan maju pada Pilkada 2024. Tim Liputan BTV. Ketua Umum PSI semakin giat untuk melakukan safari politik jelang Pilkada 2024. Namun putra dari Presiden Jokowi ini juga belum mengumumkan apakah dirinya akan maju di Pilkada Jakarta atau Jawa Tengah. Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan sejumlah narasumber, ada Dedek Prayudi, Jubir PSI, dan juga ada Ujang Komarudin, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, dan juga nanti akan bergabung bersama kita di tengah diskusi ada Ciko Hakim, Jubir PDI Perjuangan. Selamat sore Bapak-Bapak, Pak Dede dan juga Pak Ujang. Selamat sore Bang Wilson, Kang Dede. Selamat sore Bang Ujang. Saya ke Mas Dede, ini saat ini PSI sebenarnya belum mengumumkan akan maju kemana, tapi ini bermanuver sudah ke PKS, PKB hingga Golkar. Sebenarnya strategi apa yang lagi dibuat PSI ini? Iya, sebenarnya kalau dibilang manuver itu sebuah komunikasi politik biasa ya antara partai politik ya, di mana sebenarnya hampir seluruh partai politik sekarang melakukan komunikasi politik antar partai tersebut ya. Hanya saja memang kalau misalnya komunikasi politik tersebut berbentuk kunjungan, maka ia pasti tidak akan bisa menghindar dari liputan media. Kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi apakah Mas Kaisang akan maju? Kemungkinan besar akan maju ya. Tapi kemudian kalau pertanyaannya diperdalam lagi, apakah akan maju di Jawa Tengah atau di Jakarta? Nah, ini masih belum dapat dipastikan. Kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi komunikasi politik itu sangat penting bagi kami ya, menjalin atau membuka peluang-peluang berkolaborasi, berkoalisi dengan siapapun ya, terutama di Koalisi Indonesia Maju ya. Baru kemudian kami di tengah-tengah sambil melakukan itu kami sedang melakukan kalkulasi atau hitung-hitungan, Mas Wilson. Baik, Mas Tuki, tapi kalau dari kader sendiri pengennya kemana nih Mas Kaisang? Apakah ke Jakarta atau Jawa Tengah? Iya, jadi begini, kalau berbicara soal kader sendiri ya, artinya ini saya harus bersikap mewakili institusi ya. Jadi di Jakarta ya hari Rabu kemarin ya, itu DPD di DKI Jakarta atau yang sekarang disebut DKJ ya, di tingkatan kabupaten kota itu ada 6 ya, termasuk juga dengan Kepulauan Seribu, baru saja mengumpulkan nama-nama yang mereka rekomendasikan gitu. Nah di Jakarta ya, di setiap DPD nama Mas Kaisang muncul, kalau nggak paling atas ya nomor 2 paling atas lah sebagai nama yang direkomendasikan oleh DPD tersebut untuk kemudian ya dibahas di lingkup DPW atau PSI tingkat provinsi di Jakarta. Nah setelah PSI di tingkat provinsi selesai men-shortlist nama-nama tersebut, baru kemudian nama-nama yang sudah di-shortlist ini dibawa ke DPP, baru di DPP dibahas. Nah, sementara di Jawa Tengah ya, tetapi ini yang sering dihebohkan ini kan kalau nggak Jakarta, Jawa Tengah ya. Sementara di Jawa Tengah, ini proses pleno ini belum dimulai dan kami di DPP tidak di posisi mendesak kawan-kawan kami di daerah karena memang waktunya masih ada sekitar 47 atau 48 hari lagi lah sampai dengan deadline ini betul-betul take place, kurang lebih sih seperti itu ya.
Begitu Mas Wilson. Baik, saya ke Pak Ujang. Pak Ujang, Anda melihatnya manuver Kaisang ini seperti apa? Apakah ini juga selain safari politik juga sebagai memperkenalkan diri kepada masyarakat untuk meningkatkan elektabilitas dimanapun nanti Kaisang akan maju? Ya, ini sebuah kebutuhan ya. Salah satu fungsi partai politik itu kan komunikasi politik. Oleh karena itu ya harus dijalankan, harus dilakukan oleh siapapun partai politik, termasuk katakanlah kandidat yang ingin maju dalam pilkada. Nah, kita tahu bahwa Mas Kaisang itu kan punya keinginan gitu, ataupun didorong oleh kadernya untuk bisa maju baik di DKJ maupun di Jawa Tengah gitu. Nah, pilihannya suka tidak suka, senang tidak senang, maka ya harus jalan, harus membangun koalisi. Karena begini, saya mengingatkan misalkan PKS belum berkoalisi tapi sudah mempaketkan pasangan Anies dengan Sohibul Iman. Ini kan menjadi lucu dan tidak didukung oleh partai-partai yang lain. Oleh karena itu pengalaman PKS tersebut harus menjadi pengalaman PSI. Kalau misalkan Mas Kaisang mau maju, baik sebagai calon gubernur maupun wakil gubernur, maka yang harus dibangun adalah koalisinya dulu. Ya, bukan paket pasangannya dulu, koalisinya dulu, partai mana sehingga mendapatkan kuota 20% katakanlah, sehingga lalu ada pasangannya. Nah, inilah yang sedang dibangun oleh Mas Kaisang. Paketnya katakanlah belum ada kan, maka koalisinya dulu yang dibangun. Nah, untuk membangun koalisi itu perlu pendekatan, perlu silaturahmi, perlu komunikasi politik. Nah, itu yang sedang dijalankan oleh Mas Kaisang begitu. Baik, saya ke Mas Ciko. Mas Ciko, waktu itu Gibran Raka Buming Raka ini sempat meminta agar Kaisang bertemu dengan Ibu Puan untuk membahas karena Kaisang masih menjadi top of mind di Jawa Tengah. Apakah hal ini sudah dilakukan atau mungkin PDI yang justru akan memanggil Kaisang untuk membahas pilkada entah itu di Jakarta maupun di Jawa Tengah, Mas Ciko? Pada prinsipnya gini, pertemuan antar ketua umum atau fungsionaris partai politik dari partai politik manapun sampai hari ini kami terbuka untuk menjalinnya. Jadi ini nggak ada masalah. Gestur Kaisang apabila memang nanti kedepannya akan meminta waktu dari DPP PDI Perjuangan untuk bertemu, tentunya kita akan menyambut dengan baik. Tapi kita lihat nanti, sampai hari ini kan belum ada perbincangan itu. Tetapi pada prinsipnya kalau kita bicara soal pilkada serentak yang akan dilaksanakan di negeri kita ini, di 545 daerah, kabupaten, kota maupun provinsi, kita memang menjalin kerjasama dengan semua partai politik. Karena juga kita harus mengetahui bahwa di tiap daerah ini kan punya keunikan masing-masing, hubungan partai politiknya juga berbeda antar partai politik dan punya kearifan lokal masing-masing. Jadi terkait pilkada memang ini hal yang bukan luar biasa apabila nanti sampai ada permintaan waktu dari Saudara Kaisang bersama PSI untuk mengambangi PDI Perjuangan. Ini hal yang biasa-biasa. Namun pada prinsipnya pada hari-hari ini yang menjadi fokus kami adalah yang mempersiapkan kader-kader kami untuk kami munculkan, dan saya rasa ini juga menjadi fokus dari partai-partai lain yang juga berpikir untuk mengusung kadernya di pilkada di daerah. Baik, Mas Ciko, mengenai memunculkan kader, ini kan Kaisang sudah lebih dulu muncul, tidak hanya di Jakarta, bahkan juga di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah mungkin PDI Perjuangan ada Bambang Pacul, tapi di Jakarta seperti apa? Kader-kader siapa yang akan diusulkan supaya tidak keduluan nih sama Mas Kaisang yang sudah bersafari, tidak hanya safari politik, bahkan juga sudah berkunjung ke tempat-tempat warga? Masalah usung-mengusung ini kan bukan masalah dulu-duluan, ini kan lebih terkait dengan kita menseriusi pendalaman dan penjajakan di internal, termasuk mencari kader-kader terbaik kami. Jadi kami juga tidak mau terdistract, terganggu dengan manuver-manuver tokoh-tokoh dari luar partai kami atau manuver-manuver partai lain. Dan ini sah-sah saja, semuanya punya caranya sendiri, strateginya sendiri, stylenya sendiri. Ada partai yang memang lebih cepat dalam mengerucutkan nama, tapi kita tahu sendiri bahwa kita bicara soal Golkar misalnya, walaupun punya kader yang cukup handal seperti Ridwan Kamil, sampai hari ini juga belum menentukan sikap.
Tapi juga kami juga kerepotan dalam tanda kutip karena kader-kader di internal kami ini juga sangat kompeten, memenuhi kriteria-kriteria yang kita set untuk memimpin Jakarta dan juga bisa menjawab tantangan-tantangan ke depan bagi daerah khusus Jakarta, menyelesaikan permasalahan warganya dan lain-lain. Jadi memang kita tidak terlalu terburu-buru, namun bukan berarti kita sengaja berlama-lama, tetapi silakan saja, semua silakan untuk jalan, tapi kita tidak akan sepragmatis itu dan mudah untuk mengusung siapapun hanya berbasis elektabilitas. Baik, saya ke Mas Suki karena safari politik Kaisang ini juga dan juga mungkin karena sosoknya ini akhirnya partai politik juga beberapa sudah mulai ramai-ramai untuk memasangkan Kaisang. Terbaru ini ada Kaisang dipasangkan dengan Jusuf Hamka untuk di Jakarta. Lantas PSI sendiri melihat hal ini seperti apa dan kemudian akan menjalin komunikasi dengan partai-partai mana saja untuk bisa mengusung Kaisang? Ya, jadi begini. Pernah diberitakan bahwa kader ketua DPW PKB di Jakarta ini berniat untuk mengusung Pak Anies dengan Mas Kaisang ya. Dan di kubu Kim ya pernah juga terlontar dari seorang Pak Zulhas, seorang ketua umum PAN untuk memasangkan Kang Emil dengan Mas Kaisang, walaupun belakangan itu diubah lagi menjadi Zita dengan Kaisang atau Kaisang dengan Zita gitu ya. Nah ini yang terbaru memang dari Pak Erlangga ya dari Partai Golkar ya. Sewaktu kami berkunjung ke DPP Partai Golkar, saya kebetulan ada di sana, itu secara mengejutkan melontarkan niatnya ya apabila Mas Kaisang bersedia maka Partai Golkar siap untuk mengusung Mas Kaisang bukan sebagai DKI 2 atau calon wakil gubernur, melainkan sebagai calon gubernurnya atau DKI 1 gitu yang kemudian Partai Golkar juga sudah menyiapkan seorang tokoh senior yang dimana tokoh senior tersebut sudah malang melintang di dunia infrastruktur yaitu Baba Alun ya. Nah sampai dengan saat ini ya termasuk seperti yang Mas Kaisang katakan sewaktu press conference di DPP Partai Golkar. Mas Kaisang mengatakan bahwa waktu masih banyak ya, tentunya kami sendiri terkejut ya, karena itu bukan bagian dari yang kami agendakan untuk didiskusikan dengan Partai Golkar ya, sehingga memang belum ada keputusan apa-apa ya, jadi rencana untuk berkoalisi antara Mas Kaisang dengan Bapak Alun ini memang belum sampai di tahap kesepakatan. Jadi pertama-tama kami menyangka, yang kedua kami memang belum memutuskan apa-apa karena itu sama sekali baru buat kami. Baik Pak Ujang, ini Kaisang sepertinya masih menjadi magnet di antara tokoh-tokoh politik. Apa faktor yang menyebabkan Kaisang ini menjadi magnet padahal dia masih muda dari partai yang juga masih muda umurnya? Apa yang membuat Kaisang ini dilirik oleh partai-partai besar? Ya kalau saya melihat faktor Pak Jokowi ya, faktor Pak Presiden. Sama dengan Mas Bobi lah di Sumatera Utara. Kenapa Mas Bobi banyak yang dukung 7 partai besar? Ya karena besarnya itu menantunya Pak Presiden. Dan itu privilege. Ya suka tidak suka, senang tidak senang memang kondisinya seperti itu. Nah dalam konteks itu ya itu keistimewaan yang dimiliki oleh Mas Bobi dan Mas Kaisang begitu. Oleh karena itu ya dalam berjalannya waktu ke depan tentu ya privilege ini kan harus juga dibarengi dengan kualitas gitu ya, dengan kerja keras yang harus dimiliki oleh ketua umum partai termasuk Mas Kaisang itu. Jadi hanya waktu yang akan menjawab kualitas seseorang itu di lapangan dalam konteks politik. Jadi saya melihatnya ya tadi faktor Pak Jokowi, faktor Pak Presiden atau anaknya Pak Presiden itu menjadi magnet utama dalam konteks membangun koalisi maupun dalam konteks menjadi calon gubernur maupun wakil gubernur. Yang kedua tentu ya PSI. Kalau di Jakarta itu PSI. Kenapa? PSI masih 8 kursi kalau nggak salah ya, masih tetap tidak bertambah, tidak berkurang. Itu juga menjadi sebuah catatan baik karena 8 kursi itu kursi yang besar gitu. Walaupun tidak bisa mencalonkan sendiri, tapi sudah cukup untuk katakanlah memiliki bargaining yang tinggi untuk bisa katakanlah kadernya maju menjadi calon gubernur maupun wakil gubernur. Saya sih melihatnya faktor 2 hal itu ya, diantara banyak faktor lain, banyak variabel lain yang mungkin bisa kita jelaskan akan lama. Saya sih melihat 2 faktor itu yang menurut hemat saya bisa dijadikan referensi sederhana dalam konteks kenapa Kaisang tadi ya menjadi penting dalam konteks pilkada saat ini. Baik, kita akan lihat seperti apa ke depannya. Pendaftaran memang masih 1 bulan lagi, tapi kita akan lihat seperti apa manuver Kaisang, apakah masih menjadi magnet bagi partai politik
besar di Indonesia, khususnya di Jakarta ataupun Jawa Tengah. Terima kasih atas waktunya Bapak-Bapak, Mas Dede Prayudi, Jubir PSI, Ciko Hakim, Jubir PD terima Perjuangan, kasih. dan juga Kang Ujang Komarudin, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Amin. Terima kasih Mas Yusuf, Bang Dede. Yo, Mas Ciko.